Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna ad-dina 'indallahi Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaslimul khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati zakah wa shaum wal hajj ila al-bait atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam ini kita akan membicarakan berbagai perkara sehubungan dengan Islam. Jadi ada rukun Islam, ini yang populer, ada syarat Islam, kemudian ada tanda Islam, kemudian ada yang membinasakan Islam. Yang pertama kita berbicara tentang syarat Islam. Kalau rukun Islam insya Allah sudah hafal kita nih. Tapi banyak juga yang tidak hafal. Ulun mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta ya, yang umum. Saya tanya, rukun Islam sama rukun iman itu sekelas mahasiswa masih banyak yang ragu-ragu. Nah, sampai miring ke atas, rupanya ada tulisan di atas tuh. Nah, ini penting nih anak-anak kita nih, insya Allah. Masih ada yang kurang rancar, kurang hafal rukun Islam. Padahal sudah perguruan tinggi. Nah, syarat Islam itu pertama adalah sabar atas hukum Allah. Sabar atas hukum Allah. Yang kedua, ridha akan qada Allah Ta'ala. Ridha akan qada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas hati menyerahkan diri kepada Allah. Ikhlas hati menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjunjung titah Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini syarat Islam. Yang pertama, sabar atas qada Allah Ta'ala. Sabar atas hukum Allah Ta'ala. Hukum ini kan ada yang ringan, ada yang berat. Terkadang ringan jadi berat, berat jadi ringan, tergantung suasana hati kita. Nah, sebenarnya ringan tapi berat. Sebenarnya berat tapi ringan. Sholat 5 waktu misalnya ringan, nggak ada beban apa-apa, tapi kenapa berat? Ya. Ini mengangkat tangan nih, tidak ada beban apapun, ya kan? Berat. Melangkah ke masjid mushalanya ringan sebenarnya, tapi berat dibanding naik gunung tuh apa bahasanya, panjat tebing. Ada orang menaklukkan gunung Himalaya, luar biasa tuh. Tapi ke masjid belum tentu bisa. Ada orang menaklukkan di kasirnya gunung Auf. Gunung Auf itu di Balangan, tertinggi di Balangan. Ada orang bisa menaklukkan gunung Halau-Halau, tertinggi di hulu Sungai Tengah. Ya kan, saya tanya mahasiswa, berapa jam naik ke atas? Hampir 4 jam, Ustaz. Naiknya aja. Kapan berangkat? Malam kan.
Kalau siang takutan. Malah itu kenapa dilihat lagi? Aja bukan mah. Ke masjid saat saya itulah berjalan. Kada telepon ya, atau berat. Hukum Allah. Ya. Sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sabar, teori sabar kan banyak ya. Sabar dalam menahan amarah, sabar dalam menerima musibah. Nah, yang paling berat itu sabar dalam taat. Nah, itu paling berat. Kenapa? Bapak coba aja habis maghrib ini Jakawa diluasi 2 buting lawangnya lagi ya, kada muat ya kan? Untuk menyelesaikan bacaan rutinitas kita wirid aja tuh nggak sabar tuh. Jakawa tuh imbas salam kalacungan langsung tak keluar udah. Nah, ya berat paknya sih, berat bacaan rutin kita tuh ya, masing-masing kan beda-beda nih. Itu menyelesaikan tuh ada yang tidak lagi, kalau bahasa guru kami, iblis sangit, malaikat sangit. Iblis sangit dia beramal, malaikat sangit apa amalannya yang baca di pahala tuh, karena terlalu cepat dan tergesa-gesa dalam amal. Makanya Nabi SAW al-ajilatu ya kan minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan. Di dalam kitab Minhajul Abidin untuk apa ya? Untuk bisa mengatasi itu, maka dijelaskan, wahai setan, kita jawabannya begitu ya. Wahai setan, amal yang sedikit tapi sempurna jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak sempurna. Makanya jangan sampai bacanya benulas. Kadang-kadang saya memperhatikan ya, orang wirid di samping-samping tuh, kalau kayak ini apa yang dibaca ya Bel? Itu apa dibaca tuh? Malaikat ini kau merenge, hati ini bisa merenge. Kalau yang kan santai, tapi coba ngomong. Iya ada. Sabar dalam taat. Sholat maghrib biasanya kuliah qul huwallah. Ada yang baca sabihis, wah meriang kita. Osban hari imam nih, masa maghrib langsung hati tidak sholat lagi, langsung ngomel. Nah, padahal kita di hadapan Allah nih, dan di hadapan Allah tuh iya karena budua, iya karena di hadapan kita loh Allah, seolah-olah. Tapi ngomel kita hati kita nih, imam. Mestinya kita senang, lama, makin panjang berdirinya makin lama. Wah, itu lalu bilang, itu kan sholat maghrib itu harus yang pendek. Wah, ada pulang dari ustadznya. Nah, ada bapak baca silakan kitab Bulughul Maram bukan karangan tuh, salinan Ibnu Hajar Asqalani yang ngutip dari hadis. Nabi pernah sholat maghrib itu surah tur, ya kan? Itu yang pendek. Nabi mencontohkan itu. Nah, cuma kita kebiasaannya. Nah, kalau ada yang panjang sudah ada. Kami biasanya di pondok itu ya, di tahfiz tuh maghrib banyak. Kadang-kadang kalau itu imam mesti tidak panjang dah maghribnya. Ya, betul. Kalau dia imam maghrib sabihisan atau gasyah. Karena isya dibalas lagi. Nah, isya ini sehalaman membalasnya. Lalu sembahyang isya tuh di tempat asrama kami itu adalah adu kekuatan hafalan. Nah, masing-masing membalas. Tapi subuh kadang-kadang pendek. Saya ulun mengisi pengajian di RRI pas giliran subuh Jumat. Saya sampaikan, tolong imamnya ayatnya dipercepat membaca. Sebab saya tahu nih jadwal imam, kalau dia jadi imam panjang. Panjang tuh bukan karena ayatnya berpanjang, dia lagunya panjang, gitu loh, menari-nari dia. Karena memang lagunya bagus, memang. Bahkan dia jadi imam
kalau bahasa Imam Siwaan ya. Berapa orang kalau acara tarawih sering diundang, bahkan diundang secara pribadi. Kadang-kadang kalau dia jadi imam, orang bisa nangis di belakangnya. Saya minta percepat. Taunya subuh Jumat surah Al-Asr wal Asri dan surah Al-Kautsar. Jadi yang kena masbuk ini berdua aja lagi. Sisanya masbuk dan bukan masbuk salam. Jadi masjidnya bersayap. Nah, di sini langsung ke situ sayapnya panjang-panjang. Sekung. Nah, itu karena jamaah masbuk mania tadi. Nah, ini panjang nih ayatnya dia. Panjang sekung ayatnya. Panjang sekung ayatnya. Jadi kira-kira rakaat kedua hanya ada tangan atau habis surah sajadah hanya ada tangan. Yang berdatang nih, iya. Ya sekali-kali begitu sesuai. Kenapa? Saya tanya, kenapa itu? Sekali-kali Ustaz Jar, kita jebak pohonnya nih. Nah, baik, sabar atas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam 4 hal yang sabar kita dalam mentaati Allah. Yang pertama di dalam ibadah. Dalam ibadah ini harus sabar karena terasa ibadah 5 menit itu saya kayak setengah jam rasanya. Mbak, sembahyang ini, sholat ini, terasa panjang. Apalagi kalau diganggu oleh mic sebelah menyebelah. Kita tarawih, sebelah tarawih, sebelah Allahumma sholli, ini imam dah gelisah nih. Makmumnya gelisah nih, terlalu urang aja. Padahal selisihnya orang salam, kita sudah witir, tetap aja gelisah. Nah, itu tanda bahwa kita belum sabar dalam itu ibadah. Baiklah lagi baca Quran kada sabar. Maka untuk mati baca Quran ini kadang-kadang ulun pribadi nih, kalau baca ini kadang-kadang 2 halaman 3 halaman itu aslawas benar. Maka setiap ulun baca Quran, ulun anda kijam di mukanya. Iya, betul. Ulun kalau membaca Quran, anda kijam di muka. Ayo iblis, padahal kan aus lagi. Nanya 5 menit, nah kalau ada bahasanya nih kan. Ya, iya. Jadi kalau membaca Quran terasa lama itu, halaman sampai 3 aus benar. Coba anda kijam di muka nih. Nah, gelang jam nih. Nah, tadi aku pendiran beli saya setengah jam nggak ada bapak, ini aku ngaji ya nenek aja terus lagi ya, itu bahasanya lah. Sekarang kan harus dilawan. Jadi ada strategi kita, harus strategi. Kalau dikatakan lambat, nah kita ada jam di muka, belum 10 menit lagi bisa tuh. Nah, setengah jam kita bisa, alhamdulillah selesai 1 juz seperti itu. Jadi kita punya strategi. Jadi kalau lakasi maka ada jam. Termasuk sholat juga. Sholat itu sunnah itu kalau terasa panjang, maka boleh diletakkan jam, boleh diletakkan target. Target misalnya 8 rakaat untuk sholat malam. Maka jangan ayat yang di awal. Kalau ingin panjang mulai wadduha. Wadduha 1 rakaat 3 surah. Ternyata sampai habis 8 rakaat selesai itu semuanya. Jadi seperti itulah kadang-kadang iblis supaya kita tidak sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di majelis talim. Majelis talim itu lama, Pak. Kalau subuh israk lewat semenit aja setengah jam lewatnya. Kalau pengajian subuh, isya pun kalau orang ajan sudah gelisah kita. Ustadznya lebih 5 menit, lewatnya. Ya kan. Dan setelah itu nggak masuk lagi dah. Lama Pak, tertidur kita, mengheningkan cipta. Ya. Jadi di nuntut ilmu di formal pernah terasa lama. Kita masuk pesantren,
pesantren ini 6 tahun ya lulus, malah lawasnya lagi, ya kan? 5 tahun lagi tamat. Takkan dilewati, nggak terasa. Seperti kalau anak ampe, masuk di sini ampe, masuk sini ampe, ulun ada kakak kelas, masuk di sini ampe, bahasa pulangnya, kelas 1 pulang, masuk, ya, maka kelas, ya kan? Saya lulus Senawiyah, dia masih kelas 1 lagi, ya, itu. Akhirnya ampe 4 kali kelas 1 ampehnya. Kelas 1 itu sama orang mentes mikrofon dok, tes 121 121, kalau ada 456 kan, 121 123 satu lagi. Yang ketiga adalah yang harus sabar tuh, sabar dan berkhidmat. Sabar dan berkhidmat. Khidmat ini macam-macam. Yang paling sabar tuh khidmat orang tua. Berat tuh. Berenai panas telinga. Iya kan? Apalagi orang tua kita yang sudah mulai agak pikun. Datang sana kita. Aku karena diberi makannya di sini aja. Padahal makan aja sih Den. Lalu aja dong sanak tuh. Ini kan curhatan orang ulun ya. Dimakannya apa? Datangan kalau enggak. Aku laparan di rumah nih dia. Ima itu pas keluarga mengambil. Kayak itu belum sih Den. Nah, hanya tahu. Dikira aku kan mengumpani bintu ha. Ini ada korbannya kan menantu tuh, menggaduh kawitan, apalagi ujur ya kan, atau bahira di selawar hari-hari dah. Nah itu berat banget tuh, berdoa yang udah lekas mati sih ini. Nah, padahal itu Pak ajar Nabi dan 32 Nabi yang doa malaikat Jibril itu, dan diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah celaka wahai Muhammad, orang yang menemui kedua orang tuanya masih hidup atau salah seorang dari keduanya masih hidup sementara dia tidak memasukkan engkau ke dalam surga. Maka Nabi katakan amin. Jadi kalau kita masih ada punya orang tua, wah ini tiket tol kita masuk ke dalam surganya, bukan main. Kalau orang tua tidak ada, maka berbuat baiklah terhadap kawan-kawan mereka. Gitu kata Nabi. Berbuatlah terhadap kawan-kawan mereka. Baik, ini berkhidmat kepada siapa saja, khidmat yang terutama orang tua, anak, ya kan, melayani mereka nih. Termasuk bini. Bini ini kan kalau kita pangkatnya brigadir ya, brigadir, bini itu aibda tuh, setingkat lebih tinggi pangkatnya laki-laki. Kalau laki-lakinya MAG, biniannya bisa doktor loh. Pokoknya wani mamai laki itu gitu. Bini itu sabar, ada bini penyangitan sabar. Ada bini ini kada puas. Nah, ini kawan-kawan orang curhat. Nah, Ustaz, ulun bisi bini lucu aja. Kenapa? Sampai ke pasar. Iwak apa kita? Ajar bini. Barang aja. Inilah. Ya, barang aja. Ada bini nukar awak apa kita? Ajar bini kan. Terserah bini aja. Lalu kita nyentuh lah. Nah. Ada tuh. Macam-macam. Nah, dan itu juga banyak karya-karya ulama yang mengatakan sabar terhadap istri ini juga jalan mudah untuk masuk surga. Nanti bapak baca di buku-buku sejarah ada aulia Allah jadi wali ini karena sabar lawan bini aja. Sabar lawan bini. Salah terus. Nak tulak begawi, nya nak tulak
Karena lambat tuh boleh ya. Nah, belum tulak lagi. Banyak nih sabar. Baik, selanjutnya ada namanya ridho akan qada Allah. Ridho. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Futuhul Arifin disebutkan bahwa ada yang menarik ya, yang mungkin jarang diungkapkan orang. Nah, kita ini berdoa minta sesuatu dengan Allah. Tapi dalam teori doa itu tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Ya kan? Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah kecuali ya makan dan minum dari barang yang haram. Nah, lalu kita minta doa, ternyata sampai tua-tua nggak pernah kabul doa yang kita minta. Di dalam Futuhul Arifin itu ada yang menarik. Allah tidak memberimu, itu tidak memberi, itu adalah pemberian. Ya betul. Yang kamu minta itu tidak diberi Allah, tapi hakikat itu pemberian Allah. Nah, ini ada teori sedikit menggunakan logika berpikir. Kita minta, misalnya ulun minta misalnya jadi pegawai, jadi pejabat, minta-minta, tapi nggak pernah diberi jabatan. Nah, hakikatnya itu dalam teori ridho tadi, itulah pemberian. Kayak betul caranya mikirkan. Kada diberi tapi pemberian. Nah, memang kitab ini tidak ini diajarkan setelah jenjang 5 kitab dari Mabadi, Bahjatul Mardiyah, terus Tuhfah Ragibin, terus Fusul Hikam. Apa itu? Nah, logikanya gampang. Ulun minta misalnya jadi pejabat. Lalu Allah akan beri jabatan itu. Padahal tiap malam tahajud misalnya nih minta itu. Lalu jangan dianggap Allah tidak mengabulkan doa kita. Justru karena dijadikan pejabat itu doa dikabulkan. Kenapa? Kalau saya jadi pejabat misalnya, pertama kada pinandu lagi lawan kawan. Imbah pejabatan, kada ingat lagi lawan kawan. Nah, itu pemberian Allah supaya kita tetap tawadhu. Jangan sombong. Allah mainkan sombong. Banyak orang nih, mbah baju becap sini, lambang sini, ada lencana di sini. Oh, lain berjalan, Mbak. Kada usah orang ulun aja. Makanya jangan pakai pakaian dinas nih. Pakaian korporat tanggal 17 ya kan. Lain sudah tuh. Lalu ada bertulisan apa namanya nih? Nampak kapit sini. Ada gambar ulun, tapi di bawah gambar tuh ada tulisan doktor. Itu muntah paling, asanak memaling pulang, hilang tinggalan tulisannya tertutup. Itu yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dapat itu, kamu akan berpaling. Nah, itu pemberian supaya kita kada sombong. Tuh. Misalnya kita minta sugih, tapi kada sugih-sugih. Ya kan? Bukan berarti Allah tidak kabulkan doa. Allah kabulkan doa kita. Rezeki kita Allah tak berikan. Walaupun kita kada sugih, Allah beri kekayaan yang lain. Apa itu? Anak yang solehah atau istri yang solehah, itu adalah lebih daripada harta. Dan Allah Maha tahu kalau diberi sedikit saja sugih ya Allah nih, nah hanya dapat gaji sertifikasi, mulai ada begini biasa pulang. Misalnya, lalu kada Allah beri sugih-sugih, maka jaga mengenai begini hendak menyelamatkan janda, pikirannya nih, jandanya selamat, nang di rumah jadi janda pejangan, nah itu nang berbahaya. Imba tuh anak janda diungkusi, anak seorang kada, itu berbahaya lagi. Lalu kada Allah beri sugih-sugih, ada aja tahu-tahu
kada bisa utang. Itu kan berarti tidak memberinya Allah sama dengan pemberian. Atau gara-gara jabatan ini dia lalaikan sholat karena jabatan, maka di kantornya aneh-aneh juga. Bagaimana supaya dapat nas itu rapatnya siang lewat zuhur ampihnya. Nah, jabatan dapat, sholat berjamaah tertinggal. Padahal Allah tidak memberi jabatan supaya istiqomah sholat berjamaah misalnya kan. Atau dia mampu mengerjakan apa rutin 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur. Ini kan unik ini baik dibanding jabatan kan ada apa-apanya. Man hafiza Nabi 4 rakaatin qabla zuhur wa ba'dahu haramallahu ta'ala minan nar. Siapa yang istiqomah memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, maka Allah haramkan dari api neraka. Ayo pian, jabatan mana yang bisa menyelamatkan dari neraka? Nggak ada. Itu yang Allah inginkan kadang-kadang kita nih. Yang lebih tinggi lagi, ada lagi yang menarik nih. Kita minta istiqomah dalam tahajud, ya Allah, tahajud istiqomah ya Allah. Tahunya kada tak bangun. Nah, ini tinggi lagi nih. Lalu kita kada tak bangun tahajud. Kemudian istiqomah ya Allah, istiqomah dalam amal, istiqomah dalam duha misalnya. Sekali sewaktu ada kesibukan. Inilah. Lalu kita tidak sadar doa. Lalu perasaan kita ini menyesal, rugi dalam hati. Ya kan? Kita sudah minta, kenapa tidak kabulkan? Bukan tidak kabulkan Allah. Anda tidak tahajudnya itu pada malam itu, itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana pulang logikanya? Seandainya kita berdoa nih kepada ya Allah, bulan ini istiqomah tahajud. Lalu kita istiqomah tahajud, lalu ada berkisah. Alhamdulillah seorang nih bulan ini kada tinggal tahajud. Apa itu? Iya. Aneh juga. Aku nih kamu dalam hati nih. Lapah kayak panja kamu bangun tahajud. Nah, ujung pulang dah. Ini nih sekolah tinggi-tinggi tahajud kada kawa sombong pulang udah itu tadi. Maka dia tidak terbangunnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalunya menyesal, astagfirullahaladzim. Bertetang harian, seharian mengatakan malam pada tahajud tadi, maka sepanjang siang dia ingat dengan Allah dengan penyesalannya, maka itulah yang mendatangkan cinta Allah kepadanya. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Seperti itu. Dan kalau dia tertidur dalam Nabi, dia ingin tahajud istiqomah, lalu dia tertidur terhalang, maka tidurnya juga dianggap tahajud sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang. Jadi sesuatu yang kita pinta istiqomah, lalu tidak istiqomahkan Allah sekali-kali, itu bukan Allah tidak ingin mengistiqomahkan kita. Allah ingin hati kita ini dari bersihnya hati kita dari kesombongan, dari ujub. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan Allah. Kemudian dia menserah diri kepada Allah, tawakal. Terus yang keempat, ini menjunjung titah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap aspek kehidupan ini kita berusaha semaksimal mungkin menurut kadar pengetahuan kita yang kita dapatkan untuk melaksanakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pengantar, ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia ini beramalnya bid'ah, maka sunnah juga ada sebagai pembatas. Apa yang kita itu keluar dari syarat Islam tadi, syarat Islam dari sunnah
Ya. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama memang Nabi pernah bersabda, kul ummati dukhulul jannah ila man aba, qila umma ya Rasulullah, qala man atani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku jadi masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, siapa yang taat kepada aku masuk surga. Siapa yang bermaksiat, maksiat itu berbalik itu kan, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Dan banyak hadis yang mengatakan, lalu bagaimana orang yang melakukan amal bid'ah? Nah, amal bid'ah. Maka kita harus memahami teori-teori tentang bid'ah. Lalu ada yang namanya, tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah. Satu. Nah, ini panjang, ada buku Hasbi Asidiki, satu buku tentang teori bid'ah ya. Sunnah dan bid'ah. Sebab ada yang Nabi tidak kerjakan tapi dikerjakan sahabat. Itu misalnya sunnah takririyah. Ketetapan Nabi itu semua tidak pernah dikerjakan Nabi. Makan daging dok, ya kan, termasuk ajan, nggak pernah dilakukan Nabi. Ajan, Bilal dan Umi Maktum, Nabi tidak melakukan, tapi Nabi setuju. Itu juga sunnah takririyah. Lalu ada amal yang tidak dikerjakan Nabi, maka istimbat istihad ulama ada namanya qiyas. Nah, maka ada hukum qiyas. Kalau ada kesamaan ilat, maka ibadah itu disamakan. Lalu bagaimana yang lain lagi? Misalnya lagi ijma. Sebab dalam masail fikih itu ada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi tidak dalam Al-Quran. Nah, misalnya nih, bagaimana kita halalkah kadakah? Misalnya pencariannya main tinju, ya kan? Mau mukuli orang dapat duit gitu loh. Ayo, ya kan seperti itu. Misalnya cangkuk jantung, ya kan? Nah itu kan tidak dilakukan Nabi. Itu bukan perkara ibadah, kan begitu. Nanti ke situ gitu. Lalu dalam hal ibadah itu banyak sesuatu ya. Maka Islam itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqil maghrib walakin birra man anabilah dan seterusnya. Ini ada juga kecenderungan hati lagi. Misalnya ada orang yang ke barat-baratan, ada yang ke timur-timuran. Ada yang ingin teknologi barat tuh. Ada orang yang ketujuh dengan kultur budaya ini, maka rujukannya man amana billah wal yaumil dan seterusnya. Lalu sekarang ini muncul beberapa perilaku yang sebagian dianggap bid'ah. Nah, tapi sebagian menganggap itu sunnah. Nah, ini ikhtilaf. Nah, selama orang itu mengatakan ada sumbernya, maka itu menurut kelompoknya mereka tidak terkeluar dari Islam. Itu. Atau menurut kita orang mendahkan bid'ah, kita mengatakan kada. Selama ada dasarnya, maka itu tidak terkeluar dari Islam. Nah, bahkan saya pernah dengar di kawan berkisah, ada Ustadz di Hasanul Haim menyampaikan, sudah lama nih, mungkin hampir 10 tahun, mengumumkan kematian di masjid juga bid'ah. Wah, ya betul. Nah, banyak lagi yang lainnya. Jadi mungkin ini kalau diperuncing memang semakin runcing, ya kan. Pokoknya seorang tokoh ilmuwan besar India itu mengatakan, di dalam hal bid'ah, kada bid'ah dan semua agama itu yang pertama adalah kita bersikap eksklusif. Saya benar, orang salah. Kalau ada berilmu nih. Yang kedua ditingkatkan lagi namanya eksklusif. Nah, Islam mengambil jalan tidak sesama Islam. Kalau dalam Islam dengan agama lain, saya benar, orang pasti salah. Itu dengan antar agama nih.
Tapi dalam Islam itu eksklusif. Apa itu? Saya benar, orang lain pun ada kebenaran. Tapi kita tidak akan meninggalkan kebenaran kita. Itu yang diinginkan. Lalu kalau sekelompok daripada gulungan kita, lalu di sini universalism. Semua yang berdasarkan kepada Quran dan hadis itu universal kebenarannya. Apapun selama orang itu memegang kepada Quran dan hadis, pada siapa saja, pada kelompok mana saja, maka itu adalah ada kebenaran. Nah, itu. Jadi boleh kita menurut kita itu salah, tetapi kalau ada ya kami dalilnya, udah selesai kita. Dan tidak ada hal ponis memponis. Ponis. Walaupun kita bidah nih, dalam hati aja. Soalnya kalau ke muka tuh panjang urusannya. Ini bid'ah nih ya. Kalau takuninya, kamu sekolah mana? SMP, SMA. Nah, SD, SMP semua. Ada lah zaman Nabi. Nah, lalu ada kemana-mana rumus jurusnya, ya kan? Ada lah zaman Nabi. Oh, kemana-mana panjang ceritanya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz tadi, apakah itu tidak melemahkan kita untuk melaksanakan tahajud? Artinya kan kita berbaik sangka kan, kita telah terjadi atau hal-hal yang ada di terjadi. Tapi apakah dengan pemikiran seperti itu nanti akan membuat kita lemah untuk melaksanakan tahajud? Nah, ini penting, ya. Orang yang sudah di makamat ini, Pak, dia sudah istiqomah dalam tahajud. Bukan tidak, sudah istiqomah tahajud. Jadi kalau bahasanya sudah ini kitab yang tinggi. Ini orang sudah istiqomah amal. Lainnya orang angin-anginan. Kalau orang wah, kalau inya kada tahajud biasa aja. Itu memang lain, kalau bahasa lain makamnya dia. Ini kalau orang sudah istiqomah tuh, Pak. Kalau tidak mengerjakan, dia ada penyesalan. Ini makamnya di sini. Makanya ulun pedakan ini memang teorinya tertinggi. Ini dalam Al-Hikam ada, Futuhul Arifin juga ada. Ini orang ini kan ada makamat namanya Mubtadi, lalu ada makamat Mustawasid, ada makamat Muntahi, ada makam Muhibbin, ada makam Arifin. Nah itu. Jadi kalau orang sudah di Arifin ini, Pak, dia berbicara yang sia-sia saja, itu penyesalannya lebih panjang dari yang sia-sia bicara. Nah, itu. Jadi ini tidak bisa memang diterapkan kepada orang yang apalagi tahajud sebelum sekali nggak bisa. Ini Allah juga. Ini dia yang bisa menyelesaikan 7 tahapan yang telah iblis goda untuk dia. Kalau bisa selesai ini seperti ini jadinya. Baik, ulang ini. Iblis ini pertama melarang orang beribadah. Orang bilang, maunya kulir. Nah, maka untuk menjawab larangan itu, katakan iblis, saya perlu bekal. Ya kan? Saya perlu bekal. Artinya, kalau nggak ada bekal, untuk apa saya di dunia dan di akhirat? Oke, nah, ini kalau panjang satu pengajian nih. Yang kedua, iblis membisik kita supaya tidak taat. Nah, ini yang kena di tahajud nih. Bangun jam 1. Ya, iblis sepertiga malam. Oh iya. Kuring lagi kita. Karena ada niat masih. Bangun jam 2. Selanjutnya subuh kan sempat aja jam 4. Kuring lagi. Azan subuh baru. Nah, ini karena kita kalah di sini. Maka kalau diberi Allah kesempatan, orang mesti tahajud. Nah, ketika kita lalu menyesal, berarti Anda sudah perhatian kita. Seperti itu. Ya, pokoknya jurusnya suruh ditunda-tunda. Dan ketiga, digasak-gasak lagi. Nah,
tahajudnya sebanyak-banyak, mau kan ngapun kita Allah, istiqamah biar 2 rakaat tetap istiqamah. Nggih. Akhirnya sebanyak 2 rakaat. Saya panjang ayat, pendek aja. Itu Al-Kafirun sepertiga Al-Quran, seperempat Al-Quran. Qul huwallah sepertiga Al-Quran, 2 rakaat aja. 2 rakaat. Nah, akhirnya lemah lagi. 2 rakaat tergesa-gesa lagi. Nah, kalau nya keempat, tahapannya lain lagi. Ya basic kamu nih Ustadz, kalau kan apa kata dunia kalau Ustadz kalau tahajud? Nah, lalu apa kata dunia kalau kamu berjamaah sembahyang? Apa kata dunia? Macam-macam nih. Maksudnya nih takut dicela. Nah, karena lagi Pak, ngompan kita kawam melawan nih. Maka kan Iblis ini yang lebih berat lagi ujiannya. Iblis, kamu nih paling rajin dah. Nah, ini nih di kampung ini mana ada nang istiqamah duduk di majelis taklim. Kampung ini mana istiqamah berjamaah. Kamu nih, wah ini sudah mulai nih. Nah, itu makin halus. Nanti kalau ilmunya tinggi lagi, tingkatan ke-6 Iblis menggoda kita. Sebenarnya ada jawabannya, tapi saya pendekkan aja. Beribadah tuh jangan berhemat, jangan banyak bertampai. Kalau riya, apalagi Ustaz, kalau rajin ke masjid, orang ampai mah Ustaz, haji aja lagi, ngerehiaunya amang nggak pulang, nggak ada, nah. Di mana-mana tuh, kalau ulama nih rajin ke masjid, keulamaannya tuh dihilangkan iblis. Dia disetarakan dengan orang banyak aja lagi. Seperti itu. Dan kalau dia terpengaruh dengan itu, kalau dihiau misalnya ulun nih, dihiau amat tersinggung, dihiau Ustadz bangga, karena ini, karena Pak. Maka kalau orang berilmu tuh dihiau ngaran, mendegup hati, dup ya, ada badak nih orang alim nih. Nah, rasa alim muncul. Apalagi sampai keluar. Dan ada ustadz yang keluar langsung bersuara. Ini jamaah ulun mengisahkan. Dia ngaran. Nah, ustadz itu kebetulan waktu kuliah racak makan di rumah sidin. Sampai jadi ustadz, dia sama kayak bahari ama ya. Maka kemana? Langsung bersuara. Kalau orang kada badablan ulama nih, anak keturunannya kada pacan jadi ulama aja. Wah, ngaku ulama. Ini Pak, yang beda, nyaman beda di rumah aja. Dia enggak ada bercampur-campur, kamu kada kehusuk sama yang kamu salah nih. Banyak orang bergaya gedangkaran. Belum lagi bau rokok di muntung. Macam-macam. Lalu kedakun lagi turun. Di rumah ini bisa nih. Itu banyak tulang lain-lain. Lalu masing-masing di rumah. Lalu jadi imam nih punta-punta lagi di musala nih. Lalu jemaah bersuara. Siapa imam di musala kita? Aduh. Ada yang lain enggak? Sekali parut aku dengar di rumah. Orangnya kada turun. Bahaya lagi. Banyak nih. Ini banyak kasus. Nah, nanti yang terakhir yang hebat lagi, Iblis menggoda gaya kita ini sesuai dengan qada Allah. Ya kalau memang jadi orang selamat, jadi orang baik, walaupun kita kada baik pada Allah selamatkan. Kalau memang kita memang desa ahli celaka, walaupun kita baik ibadah, masuk neraka juga kamu Iblis. Nah, ini bon tasawuf nih kananya nih. Bahasa tasawuf nih. Jadi aku taat, aku kada taat ini Allah Taala juga. Pak tampar jadi guru nih, nggak belajar. Takutnya sangit inya, kamu siapa nampar kamu nih? Ada apa-apa kalau Allah nampar Allah Taala juga. Ini Allah dalam diri kita. Menyembah lawan dia sembah itu siapa? Ya kan? Men aku puasa kalau karena Allah Taala. Macam-macam tuh. Banyak lagi itu, banyak di pinggir kajiannya itu. Nah itu Pak, bila tahap ini sudah selewati ya tadi, lalu kita ada penyesalan ketika tertinggal. Kalau itu sebab ini
bagi orang yang sudah istiqomah mendirikan, lalu sekali-kali Allah dalam setahunnya sekali 2 kali kah, karena sempat tahajud. Nah itu yang menjadi pikiran. Padahal kita nih, ya Allah, aku nih hendak setahunannya, 2 tahun 3 tahunnya nah istiqomah tuh, anak tak benar istiqomah. Nah, ternyata di situ Allah ingin menjaga kita, menjaga yang lebih baik dari kita. Lain yang penguler tadi Pak Hendra. Kalau yang penguler biasa aja hatinya tuh. Ya. Iya. 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 Makanya jarang saya ungkapkan ke permukaan ini. Memang kalau yang kitab yang saya baca itu jarang di majelis umum, biasanya di rumah ulun. Tapi mereka ini ya sebagian sudah ustadz juga itu kan. Memang harus tahu. Tapi itu juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuma pemahamannya harus berjenjang, memang itu aja. Tidak ilmu tinggi, ilmu biasa-biasa aja. Karena yang penting itu bukan tinggi ilmunya, tapi ilmunya penting juga, tapi ilmu dan amalnya. Banyak orang kan pandai teori tapi tidak pandai beramal. Menganjurkan berinfak dan bersedekah, tiap kali pengajian, tiap kali khutbah nggak pernah ngasih cilingan. Betul. Dicilingi terus, ya. Jaga aurat dengan baik, aurat ini, dirinya merenteng gelang di tangan. Ya. Nih, kalau pengen sarwan melihat tuh bini ustaz kalau yang bawa lebih bingung ketimbang bini biasa. Itu kan berat lah. Jadi memang harus 2 itu tadi. Jadi orang sampai pada tingkatan-tingkatan kedekatan dengan Allah itu bukan dengan ilmu saja, tetapi dengan amalnya. Penting. Kalau sampai dengan ilmunya, iblis sudah sampai duluan. Nanti kalau orang sampai nanti makamat macam-macam, itu pun nanti Allah beri dia hal. Nah itu yang mengistimewakan hal. Hal itu keadaan hati kita. Kadang-kadang kita sembahyang biasa aja, kenapa anak nangis saat sembahyang? Nah itu berarti Allah, karena istiqomahnya amal kita, Allah sekali-kali dekat banget dengan kita. Kadang-kadang dengar ngaji biasa aja, saya tahu ada kadang-kadang kita ngaji bulurin baju mata, nggak paham artinya. Nah ketika itu Allah turun memberikan hal keadaan, kesejukan, syauq, kerinduan kita dengan Allah Subhanahu dan macam-macam yang lain. Nah, demikian kira-kira muzakarah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah kabulkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang husnul khatimah dan mudah dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.